struktur adalah sistem pendukung bangunan sipil dan disangga oleh tanah atau ditopang oleh tanah sebagai penopang akhir dari sebuah struktur. Jadi misalnya si gedung itu berasal dari beban hidup. Jadi meja, kursi, lemari, dan lain-lain maupun manusia yang ada di dalam gedung itu nanti menjadi beban hidup maupun beban mati, yaitu beratnya sendiri. Nah, sistem pemikul beban atau struktur gedungnya sendiri itu adalah plat lantai, kemudian balok, kolom, dan nanti terakhir semuanya itu ditopang oleh fondasi dan fondasinya ditopang oleh tanah. Jadi ketika teman-teman bicara struktur itu di dalam pikiran itu selalu harus memisahkan dua hal. Apa itu? Satu, bebannya. Kemudian yang kedua itu adalah sistem penyangganya. Gitu. Jadi selalu begitu. Nah, bebannya itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat di SNI Pembebanan Bangunan Gedung, misalnya yang terbaru itu yang tahun 2018. Kemudian yang kedua itu adalah bicara penopangnya, penyangganya. Nah, bagaimana untuk merancang penyangganya itu teman-teman bisa belajar di SNI perancangan bangunan gedung, SNI beton itu 2019 misalnya yang terbaru. Itu nanti teman-teman bisa baca referensinya di situ. Nah, struktur itu dibagi menjadi dua bagian. Ada struktur atas, kemudian bagian yang kedua itu adalah struktur bawah. Nah, struktur atas itu adalah satu sistem yang menopang beban yang berada di atas tanah. Struktur atas ini nanti ditopang oleh struktur bawah itu atau oleh fondasi. Nah, struktur bawah sendiri itu adalah satu sistem yang menyalurkan beban struktur ke tanah sebagai penopang akhir struktur. Jadi struktur atas itu yang menopang beban yang bekerja pada struktur. Kemudian struktur bawah itu adalah struktur yang menopang keberadaan struktur atas. Nah, fungsinya ada dua. Satu, menopang struktur atas. Kemudian yang kedua, fungsinya itu adalah menyalurkan beban dari struktur ke tanah. Sedemikian rupa sehingga tanahnya kuat untuk menahan beban struktur gitu. Oke, karena dia menopang beban struktur atas, maka dimensi tulangan dan mutu bahan itu harus direncanakan mampu mendukung beban momen aksial dan geser akibat beban struktur atas. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah dia sebagai penyalur beban ke tanah. Jadi fondasi itu selain menopang struktur atas, juga berperan untuk menyalurkan beban dari struktur ke dalam tanah. Gitu. Dimensi dan bentuk struktur bawah atau struktur fondasi itu harus demikian rupa sehingga tanahnya itu mampu menahan beban. Jadi saya kasih gambar misalnya, gambaran misalnya. Jadi fondasi telapak misalnya, kalau ukurannya cuma 1x1, barangkali dia mampu menahan struktur atas 1x1. Fondasinya mampu, fondasinya tidak rusak. Struktur fondasinya tidak rusak. Tapi dengan dimensi ukuran cuma 1x1, itu nanti yang runtuh itu bukan fondasinya, bukan struktur fondasinya,
tapi yang runtuh tanah yang di bawah fondasi. Nah, kalau kejadiannya demikian, maka itu artinya fondasinya kuat menahan struktur atas, tapi tanahnya gagal menahan beban struktur. Nah, pada kasus yang demikian, itu artinya adalah dimensi fondasinya itu kurang besar. Gitu. Oke ya, pada akhirnya setiap kita bicara struktur bangunan sipil, kita harus bicara tanah sebagai penopang akhir dari beban struktur apapun bentuk bangunannya. Mau itu gedung, mau itu jalan, mau itu bendung dan lain-lain. Kira. Nah, oleh karena itu perancangan bangunan sipil selalu dimulai dari kita harus punya data tanah atau data geoteknik. Nah, data geoteknik ini diperoleh dari mana? Data geoteknik ini diperoleh dari pekerjaan atau aktivitas yang kemudian dinamakan dengan penyelidikan tanah. Gitu. Karena penyelidikan tanah dilakukan di lab, juga di lokasi bangunan, maka mata kuliah kita kemudian dinamakan dengan penyelidikan tanah dan lokasi gitu. Jadi nanti kita sebetulnya di dalam mata kuliah pendidikan tanah dan lokasi ini kita nanti akan mendiskusikan dan membahas data apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan, kan bagaimana caranya atau metodenya kita mendapatkan data-data tersebut melalui serangkaian pengujian di lokasi calon bangunan yang akan didirikan dan juga di laboratorium gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan tanah itu seperti apa? Tanah itu sesuatu yang ada di antara permukaan tanah sampai dengan batuan dasar. Nah, itu lingkup geoteknik itu di situ. Jadi kalau ada orang menyertakan penyelidikan tanah, itu sebetulnya fokus utamanya itu adalah material, segala material yang ada antara permukaan tanah sampai dengan permukaan batuan dasar. Nah, sedangkan geologi itu nanti mempelajari objeknya itu adalah batuan dasarnya, gitu ya. Jadi geologi objeknya itu adalah batuan dasarnya, sedangkan geoteknik objek yang dipelajari itu adalah sesuatu yang ada di antara permukaan batuan dasar sampai dengan permukaan tanah. Nah, geotechnical data itu apa? Ya itu data mengenai material yang ada di antara batuan dasar, permukaan batuan dasar sampai permukaan tanah. Jadi misalnya ini lokasi pekerjaan, kondisinya seperti ini. Nah, kita tidak bisa melihat apa atau material apa antara permukaan tanah sampai dengan batuan dasar itu, materialnya apa saja, sifatnya seperti apa, ngembang susut apa enggak, kemudian kekuatannya berapa, itu kita tidak bisa tahu hanya dari melihat permukaan. Nah, sedangkan dalam perancangan kita butuh data-data itu. Jadi kita harus tahu ini. Nah, kalau tadi dari permukaan kan kita hanya tahu ini. Yang sebelah ini itu adalah yang permukaan ini. Kemudian yang di bawah air itu airnya kan di sini. Nah, permukaan tanahnya itu turun. Nah, ini karena ini apa namanya muaranya gitu.
Muaranya di sini, ini tanah permukaannya turun. Nah, untuk bisa mengetahui ini, data tanah atau data geoteknik di bawah di antara permukaan ini sampai dengan batuan dasar, atau kalau di dalam proyek-proyek itu sampai dengan tanah keras itu, maka dibutuhkan serangkaian pengujian di lapangan dan juga laboratorium untuk mengetahui ini kondisi material di antara batuan dasar sampai dengan permukaan tanah. Kenapa saya bilang material? Saya tidak bilang tanah karena begini, yang dimaksud dengan geotechnical bisa jadi di antara batuan dasar itu ada batuan yang besar, misalnya ada batuan segede kebo. Nah, tetap itu dianggap bahwa itu adalah data geoteknik atau data material di antara batuan dasar sampai permukaan. Kenapa bisa begitu? Batu yang segede kebo tadi tetap dianggap sebagai material geoteknik karena nanti perilakunya ketika dibebani itu mengikuti perilaku tanah di sekitarnya. Jadi kalau tanah di sekitarnya turun atau tanah di sekitarnya longsor, batuannya itu juga batu yang segede kerbau tadi itu juga ikut longsor. Kalau tanahnya turun atau material di antara batuan dan permukaan tadi turun, ya batuannya ikut turun. Makanya material antara permukaan batuan sampai dengan permukaan tanah itu disebut sebagai material geoteknik, walaupun di situ nanti ada batu yang besar. Ya, makanya saya sebut di sini geotechnical data, tidak cuma data tanah sebetulnya, walaupun nanti di dalam SNI itu disebutnya sebagai penyelidikan tanah misalnya, tapi maksudnya di situ menyelidiki semua material yang ada di antara batuan dan permukaan, gitu ya Pak. Oke, datanya apa saja? Jadi kalau kita punya pekerjaan sipil, itu ini pekerjaannya ada perencanaan, evaluasi, perawatan, kemudian pemetaan potensi bahaya. Misalnya kita punya lereng, maka di situ ada pemetaan potensi bahaya keruntuhan. Kalau perencanaan ya gedung misalnya, kemudian evaluasi. Misalnya kita punya bendung yang sudah lama, kemudian mau dievaluasi keamanannya, kemudian perawatan. Nah, ini lingkup dari pekerjaan sipil. Nah, maka ini membutuhkan geotechnical data. Nah, data geoteknik itu apa saja? Yang utama itu adalah ini. Kita mengetahui data perlapisan tanah di lokasi. Kemudian sifat dari masing-masing lapisan tanah, baik sifat fisik maupun sifat mekanis. Nah, untuk mendapatkan data geoteknik, kita melakukan uji di lokasi atau in situ data collection. Jadi mengumpulkan data di lokasi. Ini ada macam-macam, ada uji test fit, ada uji pemboran, uji standar penetrasi tes, dan lain-lain. Kemudian ada uji laboratorium. Nah, uji laboratorium macam-macam, ada kadar air, ada berat volume, berat jenis, dan macam-macam. Nah, dari pengujian lapangan dan pengujian laboratorium, harapannya tujuannya itu adalah data interpretasi atau interpretasi data. Jadi kita bisa menginterpretasikan atau memperkirakan perlapisan tanahnya seperti apa, kemudian sifat tanahnya seperti apa, kekakuan tanah, kekuatan tanahnya seperti apa. Dari situ kita nanti bisa menghitung daya dukung tanahnya, kalau fondasinya telapak itu seperti apa, daya dukung tanahnya kalau fondasinya kita pakai fondasi tiang seperti apa, gitu.
kemudian penurunan yang terjadi itu sebesar apa, kalau misalnya ada basement kemudian digali, kalau digalinya vertikal longsor apa enggak, nah semacam itu. Ya, jadi itu kira-kira nanti tema dari atau topik-topik dari mata kuliah kita yang saya rencanakan dalam 14 pertemuan. Nah, teman-teman bisa dilihat di dalam RPS yang sudah saya upload di dalam LMS. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.